warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hesti Wulansari dari Prodi Perbankan Syariah yang akan memperkenalkan sekaligus mempresentasikan terkait akad salam dan salam paralel. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut. Baik, untuk yang pertama ada pengertian transaksi salam dan salam paralel. Baik as-salam atau bisa disebut dengan salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya diserahkan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang, biasanya barang hasil pertanian, yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Sedangkan salam paralel yaitu merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam yang kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok. Kemudian yang kedua ada landasan syariah transaksi salam. Yang pertama adalah Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar." Landasan yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, "Barang siapa yang melakukan salam, hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui." Pembahasan berikutnya yaitu mengenai rukun transaksi salam. Di sini ada 3 rukun transaksi salam. Yang pertama ada transaktor, yang kedua ada objek akad salam, dan yang ketiga ada ijab dan qabul. Transaktor terdiri atas penjual dan pembeli dan disyaratkan memiliki kemampuan berupa akal balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin atau pantauan dari walinya. Yang kedua ada objek akad salam. Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh barang yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Ketentuan tersebut yang pertama, harus jelas ciri-ciri dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di kemudian hari. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dan yang terakhir, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Alat pembayarannya harus diketahui jumlah dan bentuknya, bisa berupa uang, barang, maupun manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembayaran itu sendiri tidak boleh dalam pembebasan utang. Rukun yang ketiga ada ijab dan qabul, yang merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Lalu, bagaimana rukun transaksi salam paralel? Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 5 tahun 2000, disebutkan bahwa akad salam kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan secara terpisah dari akad yang pertama.
Adapun akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat dalam akad salam pertama juga berlaku pada akad salam yang kedua. Pembahasan selanjutnya yaitu pengawasan syariah, transaksi salam dan salam paralel. Dalam memastikan kesesuaian praktik jual beli salam dan salam paralel yang dilakukan dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawasan Syariah melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dilakukan untuk memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang kedua, memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak sesuai tunai sebesar akad salam. Yang ketiga, meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Itu penerapannya dalam perbankan. Bai as-salam dipergunakan bagi pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai. Bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang sebagai simpanan atau inventaris. Dilakukanlah akad bai as-salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk atau grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai salam paralel. Bai as-salam juga dapat diaplikasikan dalam pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen atau pakaian jadi yang ukurannya sudah dikenal secara umum. Secara praktis, pelaksanaan kegiatan salam dalam perbankan syariah cenderung dilakukan dalam format salam paralel. Hal ini dapat dipahami karena pertama, kegiatan salam oleh bank syariah merupakan akibat dari adanya permintaan barang oleh nasabah. Dan yang kedua, bank syariah bukanlah produsen dari barang yang dimaksud. Berdasarkan komplikasi SOP yang disampaikan oleh bank syariah. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan transaksi salam. Adapun kelebihan transaksi salam, yang pertama, kelebihan bagi petani. Skema salam, pembayaran di muka sangat membantu petani dalam pembiayaan kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian. Yang kedua, bagi pemerintah. Penggunaan skema salam dengan ciri pembayaran di muka dapat mempercepat target pemerintah dalam meningkatkan cadangan pengadaan pertanian. Yang ketiga, bagi pengusaha. Penggunaan skema salam bagi pengusaha berpotensi meningkatkan efisiensi dan penjualan pengusaha produk pertanian. Keuntungan lain bagi pengusaha adalah adanya kepastian memperoleh barang yang diinginkan, sehingga tidak perlu khawatir atas persaingan mendapatkan barang saat panen dengan pengusaha lain. Yang keempat adalah bagi bank syariah. Skema salam pada dasarnya sangat menguntungkan bagi bank syariah, mengingat pembeli sudah menyerahkan uangnya di muka terlebih dahulu. Dengan demikian, resiko kegagalan membayar utang tidak ada sama sekali. Sedangkan kekurangan transaksi salam, yang pertama bagi petani. Pertanian mengalami banyak keuntungan, tidak dapat menjual dengan harga lebih tinggi. Yang kedua bagi bank syariah. Jika petani gagal, bank syariah harus menanggung semua kerugiannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.